Malaysia kena ayam dengan Malaysia. Balik pada Irfan. Rampohan yang dilakukan oleh Faizal Ado Halim. Satu lorongan. Offside ataupun tidak? Di tengah sorakan ribuan supporter di tanah air sendiri, sebuah pertarungan klasik akan kembali hadir. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa musuh bebuyutannya, Malaysia U23 di ajang bergengsi Piala AFF U23. Rivalitas, sejarah, dan harapan masa depan Garuda Muda, semuanya akan ditentukan di pertandingan ini. Diselenggarakan di Indonesia, turnamen ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini soal harga diri, kebanggaan, dan semangat muda yang ingin menorehkan sejarah. Piala AFF U23 2025 merupakan edisi terbaru dari kompetisi regional Asia Tenggara bagi kelompok usia di bawah 23 tahun. Turnamen ini menjadi panggung unjuk gigi para calon bintang masa depan yang kelak akan mengisi skuad senior. Dan kali ini, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah. Dengan format grup dan fase gugur, setiap pertandingan memiliki bobot penting. Tapi ada satu laga yang langsung mencuri perhatian. Indonesia versus Malaysia. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola tak pernah biasa. Dari generasi ke generasi, dua negara ini seperti tak pernah kehabisan drama. Adu penalti, kemenangan dramatis, hingga kekalahan menyakitkan, semua pernah terjadi. Di level senior, pertandingan kedua negara selalu memanas. Di level U23, cerita tak kalah sengit. Siapa yang bisa lupa final SEA Games 2011? Atau kekalahan pahit di fase grup 2019? Kini, rivalitas itu akan berlanjut di rumah kita sendiri. Skuad Garuda Muda kali ini diisi oleh talenta yang tak bisa dianggap remeh. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan menggabungkan teknik, kecepatan, dan pengalaman internasional. Di bawah arahan pelatih yang disiplin dan visioner, Indonesia punya semangat kolektif dan lini tengah yang kreatif. Tapi ada catatan, koordinasi lini belakang masih jadi sorotan. Konsentrasi di menit-menit akhir harus ditingkatkan jika ingin melangkah jauh. Malaysia datang dengan motivasi tinggi. Setelah gagal bersinar di edisi sebelumnya, Harimau Muda kini membawa skuad yang lebih matang. Pemain-pemain dari Liga Super Malaysia seperti Lukman Hakim dan Mukhairi Ajmal siap menjadi ancaman serius. Secara taktikal, Malaysia dikenal dengan permainan cepat di sisi sayap dan serangan balik mematikan. Indonesia harus waspada, terutama dalam duel 1 lawan 1. Bermain di rumah sendiri selalu jadi keunggulan tersendiri. Ribuan pasang mata, teriakan dukungan, dan atmosfer stadion bisa menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda Muda. Tetapi tekanan juga meningkat. Ekspektasi tinggi dari masyarakat harus diimbangi dengan mental yang kuat. Kunci kemenangan Indonesia terletak pada penguasaan bola di lini tengah dan efektivitas penyelesaian akhir. Sementara Malaysia akan mengandalkan transisi cepat dan duel fisik. Siapa yang lebih siap secara mental dan taktis, itulah yang akan menang. Dalam sejarah panjang rivalitas Indonesia dan Malaysia di sepak bola, ada satu malam yang akan selalu dikenang. 19 Desember 2021, Stadion Nasional Singapura, laga hidup mati Piala AFF, dan Timnas Indonesia menjawab tantangan itu dengan kemenangan gemilang 4 gol, 1 tekad. Sebuah pesan untuk seluruh Asia Tenggara, Garuda bangkit. Piala AFF 2021 menghadirkan grup B yang sangat ketat. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. 3 tim besar bersaing untuk 2 tiket semifinal. Menjelang laga terakhir fase grup, Malaysia hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Indonesia harus menang. Dan yang jadi lawan, rival abadi Malaysia. Di bawah pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, Timnas Indonesia tampil disiplin dan penuh energi. Ia menurunkan formasi agresif dengan Witan Sulaiman, Irfan Jaya, dan Asnawi Mangkualam sebagai motor serangan. Shin paham betul, ini bukan cuma soal teknik. Ini soal mental, soal siapa yang lebih siap menghadapi tekanan, kick off dimulai, dan Malaysia langsung memberi kejutan. Di menit ke-13, Kogileswaran Raj mencetak gol untuk Malaysia. Indonesia tertinggal 0-1, namun Garuda tak gentar. 13 menit berselang, Irfan Jaya menyamakan kedudukan lewat penyelesaian cerdas.
Skor jadi 1-1. Menit ke-43, Irfan Jaya kembali mencetak gol. Sebuah umpan matang dari Witan diselesaikan dengan dingin. Indonesia balik memimpin 2-1 babak kedua, jadi milik Indonesia sepenuhnya. Malaysia yang tertekan mencoba bermain terbuka, dan itu menjadi bumerang. Menit ke-50, giliran Witan Sulaiman yang mencatatkan namanya di papan skor. Indonesia unggul 3-1. Dan untuk mengunci kemenangan, Ezra Walian menambahkan gol keempat di menit ke-82. Skor akhir, Indonesia 4, Malaysia 1. Pertandingan itu bukan hanya kemenangan, itu adalah bukti kebangkitan. Para pemain muda menunjukkan mental baja, teknik yang matang, dan kepercayaan diri. Media dan netizen memuji. Garuda muda berani dan tajam. Seluruh Indonesia bersorak malam itu. Sebuah momentum emas. Pertandingan ini bukan sekadar adu skill. Ini soal semangat juang, nasionalisme, dan mimpi para anak muda untuk mengharumkan nama bangsa. Mari kita dukung Timnas Indonesia, U23 dengan sepenuh hati. Satu jiwa, satu Indonesia. Karena di atas lapangan itu mereka bukan hanya bermain bola. Mereka membawa harapan kita semua. Jika kamu bangga dengan Timnas Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus update seputar sepak bola tanah air. Sampai jumpa di pertandingan besar. Ketika Pak Erik ngatain tim tetangga. Lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Nah, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain, mengenai Indonesia, biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita.